Selamat sore, perkenalkan nama saya Rio Martin Anggara Hutapea. Nomor induk mahasiswa 7202143003 dari jurusan Pendidikan Bisnis kelas A Stambul 2020. Baik, di sini saya akan melaksanakan ujian tengah semester pada mata kuliah Manajemen Pemasaran yang dari dosen Ibu Pengampu Ibu Lenti Saragi. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 1. Yang pertanyaannya, jelaskan bagaimana pemasaran dapat menjadi sektor ekonomi yang sangat besar bagi satu negara, di mana pemasaran sangat berperan dalam menyumbangkan PDB pada negara tersebut, terutama di era globalisasi saat ini. Baik, langsung saya jawab. Sebelum memasuki materinya, terlebih dahulu kita memahami apa itu pemasaran dan globalisasi. Pemasaran adalah salah satu kegiatan pokok yang perlu dilakukan oleh perusahaan, baik itu perusahaan barang atau jasa dalam upaya mempertahankan kelangsungan hidup usahanya. Sedangkan pengertian globalisasi itu proses integrasi internasional atau mendunia yang terjadi karena adanya pertukaran pandangan dunia, pemikiran, produk, dan berbagai aspek kebudayaan lainnya. Proses globalisasi dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya teknologi internet, infrastruktur, telekomunikasi, transportasi, pertukaran pelajar, dan lain-lain. Pada umumnya, globalisasi berhubungan dengan perubahan menyeluruh pada bidang ekonomi, industri, gaya hidup, dan aspek-aspek kehidupan lainnya. Di era globalisasi ini, pemasaran dapat ditingkatkan dari sebelumnya. Dari hal tersebut, sebuah bisnis bisa mendapatkan banyak keuntungan. Selain itu, dapat juga berpengaruh terhadap meluasnya pasar untuk menjual produk dalam negeri yang lebih bebas. Pengaruh positif lainnya adalah dengan memperoleh lebih banyak modal dan juga teknologi yang lebih baik. Modal ini ditandai dengan banyaknya investor yang berinvestasi ke dalam suatu perusahaan. Selain itu, melihat dari teknologi yang semakin meningkat juga menjadi hal yang positif dalam bidang bisnis. Sehingga dari hal tersebut, pemasaran dapat berperan dalam menyumbangkan PDB pada negara untuk kelangsungan suksesnya pembangunan nasional yang sedang kita laksanakan saat ini. Penggalakan dan peningkatan ekspor negara kita sangat diperlukan. Dengan suksesnya program peningkatan ekspor, di samping diperlukan adanya suatu perencanaan yang konsepsional, keberhasilan dapat dalam kesamaan pasar yang mengintegrasi aktivitas pasar domestik dengan pasar luar negeri, yaitu mengkonsentrasikan berbagai sumber daya dan sarana dalam mengambil peluang dan kehidupan lingkungan. Baik, pada soal nomor 2 saya akan menjawabnya, tapi terlebih dahulu saya membacakan pertanyaannya. Salah satu kebijakan yang diberlakukan dalam meningkatkan pelayanan konsumen untuk meningkatkan kepuasan dan loyalitas konsumen pada perusahaan-perusahaan milik negara adalah dengan privatisasi beberapa perusahaan pemerintah. Berikan tanggapan kamu mengenai hal tersebut. Jelaskan bentuk privatisasi perusahaan pemerintah yang ada di Indonesia dan jelaskan apa keuntungan dan kelemahan dengan diberlakukannya hal tersebut. Lalu berikan tanggapanmu tentang kebijakan tersebut. Baik, saya akan menjawab. Privatisasi badan usaha milik negara atau BUMN adalah terjadinya perubahan atau penggalian kepemilikan aset BUMN dari yang merupakan kepemilikan negara menjadi kepemilikan pribadi atau swasta. Privatisasi di Indonesia dilakukan dengan dua cara, yaitu penjualan saham di Bursa Efek Indonesia atau GoPlik dan penjualan secara langsung atau strategi sales. Privatisasi BUMN ini dapat memperluas kepemilikan saham BUMN oleh masyarakat. Dengan dilakukannya privatisasi dapat bertujuan untuk meningkatkan kinerja serta nilai tambah perusahaan dan diharapkan mampu meningkatkan akses ke pasar internasional. Privatisasi juga bermanfaat bagi BUMN karena merupakan dana baru bagi pertumbuhan, menjadi sumber anggaran, pendapatan dan pembelanjaan negara atau APBN, serta untuk meningkatkan
peran serta masyarakat dalam kepemilikan saham BUMN. Di samping itu, privatisasi BUMN memiliki keuntungan. Yang pertama, hilangnya pengaruh politis. Yang kedua, peningkatan efisiensi secara umum. Yang ketiga, daya saing tinggi. Dan keempat, pemerintah mendapat dana untuk modal tambahan. Hilangnya pengaruh politis. Maksudnya itu, pengaruh yang berkaitan dengan politis itu akan semakin lama semakin hilang karena dilakukannya privatisasi BUMN. Yang kedua, peningkatan efisiensi secara umum. Berarti efisiensi atau dorongan akan semakin meningkat dengan dilakukannya privatisasi BUMN terhadap masyarakat tersebut. Yang ketiga, daya saing tinggi. Daya saing yang tinggi berarti di sini persaingan itu akan semakin ketat atau semakin tinggi di antara satu dengan yang lain. Yang keempat, pemerintah mendapat dana untuk modal tambahan. Dengan dilakukannya privatisasi BUMN ini akan mendapat dana tambahan untuk pemerintah. Selain keuntungan, pasti ada kerugian. Kerugian yang ada pada privatisasi BUMN ini yang pertama, penyalahgunaan kepentingan umum. Ini maksudnya kepentingan umum. Pemerintah dengan seenak-enaknya melakukan penyalahan ini dengan pribadi, bukan kepentingan bersama. Yang kedua, redistribusi kekayaan. Ini di mana distribusi kekayaan yang tidak merata di masyarakat. Mungkin maksudnya ini timbang. Ada yang banyak, ada yang sedikit. Yang ketiga, berkurangnya dividen potensial pemerintah. Berkurangnya dividen potensial pemerintah ini disebabkan karena saham dijual dan dibeli masyarakat, sehingga saham yang dimiliki pemerintah menjadi berkurang sehingga dividen yang dimiliki melemah atau berkurang. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 3. Yang pertanyaannya, adakah cara lain yang dapat dilakukan selain privatisasi untuk meningkatkan pelayanan pelanggan di perusahaan milik negara? Coba kamu jelaskan beserta contohnya. Jawabannya ada. Caranya yaitu dengan melakukan yang pertama, strategi pemasaran relationship marketing, yaitu strategi di mana transaksi pertukaran antara pembeli dan penjual berkelanjutan, tidak berakhir setelah penjualan selesai. Yang kedua, strategi superior customer service, yaitu menawarkan pelayanan yang lebih baik daripada pesaing. Hal ini membutuhkan dana yang besar, kemampuan sumber daya manusia, dan usaha gigih agar dapat tercipta suatu pelayanan yang superior. Yang ketiga itu strategi unconditional quarters. Strategi ini berintikan komitmen untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan yang ada gilirannya akan menjadi sumber dinamisme, penyempurnaan mutu produk atau jasa, dan kinerja perusahaan. Selain itu juga akan meningkatkan motivasi para karyawan untuk mencapai tingkat kinerja yang lebih baik daripada sebelumnya. Yang keempat itu ada strategi penanganan keluhan yang efisien. Penanganan keluhan memberikan peluang untuk mengubah seseorang pelanggan atau seorang pelanggan yang tidak puas menjadi pelanggan produk perusahaan yang puas, dalam arti bahkan menjadi pelanggan yang abadi. Proses penanganan keluhan yang efektif dimulai dari identifikasi dan penentuan sumber masalah yang menyebabkan pelanggan tidak puas dan mengeluh. Yang selanjutnya, strategi peningkatan kinerja. Perusahaan strategi peningkatan kinerja meliputi berbagai upaya seperti melakukan pemantauan dan pengukuran kepuasan pelanggan yang berkesinambungan, memberikan secara pendidikan dan pelatihan, menyangkut komunikasi, salesmanship,
dan public relation kepada pihak manajemen dan karyawan, memasukkan unsur kemampuan untuk memuaskan pelanggan, yang penilaiannya bisa didasarkan pada survei pelanggan, keadaan sistem penilaian prestasi karyawan, dan memberikan pemberdayaan yang lebih besar kepada para karyawan dalam melaksanakan tugasnya. Yang selanjutnya itu penerapan quality foundation function. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 4. Yang pertanyaannya, pilihlah salah satu perusahaan lalu jelaskan komponen-komponen pada manajemen pemasaran yang diterapkan di perusahaan tersebut. Saya mengambil contoh perusahaannya Starbucks. Starbucks adalah perusahaan yang bergerak di bidang retail restoran, retail kopi, dan minuman dan hiburan. Starbucks merupakan perusahaan kopi dan kedai kopi multinasional. Beberapa produk andalannya adalah Frappuccino, biji kopi, minuman botol, Mercedes, baked goods, dan made to order beverage. Logo Starbucks adalah seorang siren dari mitologi Yunani, sedangkan nama Starbucks sendiri diambil dari sebuah novel Moby Dick. Jadi tahapan dan komponen-komponen dalam pemasaran itu, yang pertama produk. Produk sendiri terbagi dua, yaitu produk nyata bisa dilihat dan produk tidak nyata atau jasa hanya bisa dirasakan tapi tidak bisa dilihat. Dalam hal produk tersebut diperhatikan kualitas layanan, karena konsumen ketika membeli bukan hanya sekedar ingin tapi juga membutuhkan, dan harus kita perhatikan kepuasan konsumen terhadap produk yang kita tawarkan. Yang kedua, harga atau price. Strategi dalam menentukan harga yang kita tawarkan kepada konsumen, karena harga juga penentu apakah konsumen mau membeli produk atau tidak. Harga yang ditawarkan oleh perusahaan Starbucks cukup cerdik, apalagi saat dolar sedang mengalami inflasi atau kenaikan. Caranya, dia membuka toko pagi dari sore hari. Starbucks memberikan diskon kepada pelanggan yang menunjukkan kuitansi pembeli di pagi hari. Dengan demikian, perusahaan kopi kelas dunia yang mampu merekrut pembeli 2 kali lipat. Yang ketiga itu ada promosi atau promotion. Merupakan strategi dalam mengkomunikasikan informasi produk atau jasa dari penjual kepada pembeli. Dalam hal ini kita harus pandai-pandai menyusun strategi promosi agar produk kita bisa dikenal oleh konsumen. Yang keempat itu ada place atau tempat. Sharing juga disebut saluran distribusi, yang berarti keseluruhan keinginan atau fungsi untuk memindahkan produk disertai dengan hal kepemilikannya dari produsen ke konsumen akhir atau pemakaian. Strategi pada Starbucks untuk tempat ini menjalani kemitraan dengan perusahaan di pasar swalayan untuk membuka tokonya. Sekarang sulit untuk tidak melihat logo-logo Starbucks di dalam gedung-gedung penting